Halo Sobat BZ Media, kembali lagi bersama kami PhD Brave Vio Wibowo dan saya PhD Steven Tarigan. Pada kesempatan ini kita bersyukur boleh bertemu kembali untuk mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih yang menyaksikan video ini, kita akan berbicara mengenai saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias yang nantinya akan menunjukkan kepada kita bagaimana mereka memberikan penjelasan, bagaimana mereka memberikan tanggapan mengenai kealahan atau kemesiasan daripada Yesus sendiri. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini. Kami boleh datang kembali menghadap Tuhan untuk mendengarkan dan mempelajari akan firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan sebagai narasumber PhD Brave, supaya kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi sebuah pencerahan bagi kami dan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik PhD Brave, ya mungkin banyak dari kalangan sahabat BZ Media yang mempertanyakan akan beberapa pertanyaan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini, ya, terkait dengan saksi-saksi tentang Kristus ya sebagai Mesias. Kita sendiri pastinya ketika kita ditanya, kita pastinya akan apa? Bisa dikatakan menjadi salah satu saksi. Kenapa? Karena kita sendiri mempercayai akan kemesiasan daripada Yesus Kristus. Nah, berfokus kepada hari Jumat, ada 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh penulis sekolah sahabat kita yang boleh menjadi diskusi bagi kita. Yang pertama, PhD Brave, Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Menurut saudara, seberapa sukseskah pelayanannya setidaknya dari sudut pandang manusia? Nah, dan selain itu, ketika saudara memikirkan jawaban saudara, ajukan juga pertanyaan penting ini. Bagaimanakah saudara mendefinisikan sukses dalam hal-hal rohani? Nah, pertanyaannya sebetulnya mudah saja. Bagaimana istilahnya kita bisa melihat dari sudut pandang kita kesuksesan daripada pelayanan Yesus Kristus? Bagaimana kira-kira ya, Baik, terima kasih PhD Steven. Di sini pertanyaan pertama ya tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ini mungkin beberapa orang mungkin punya jawaban yang beda ya. Tetapi karena ini ditujukan kepada saya akan menjawab. Menurut saya, pelayanan dari Yohanes Pembaptis itu sukses. Kenapa? Kalau kita lihat, kitab Yesaya menubuatkan Yohanes itu sebagai mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ya kan? Jadi dia yang tampil duluan, berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, ya kan? Persiapkanlah jalan baginya. Dan itu dia praktekkan, di mana dia bisa menarik beberapa orang, ya, untuk menjadi pengikut, mempercayai bahwa Mesias akan datang. Dan puncaknya adalah ketika dia membaptiskan orang-orang itu. Orang-orang tersebut. Bahkan Yesus di situ kan. Mesias sendiri. Dan itulah menurut saya dia sukses di situ. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mendefinisikan sukses dalam hal-hal rohani? Ya, beda dari Yohanes Pembaptis tadi, dia udah dinubuatkan dan dia sukses menjalankannya. Dan sekarang gimana kita? Ya. Nah, kalau untuk menjawab ini, mungkin setiap orang ya punya pendapat masing-masing bagaimana mendefinisikan sukses dalam hal-hal rohani. Pandang berbeda gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, sukses dalam hal-hal rohani adalah ketika kita berhasil menuruti kehendak Roh Kudus. Ya. Kita berdoa, Roh Kudus bekerja, dan kita ikut bisikan Roh Kudus itu, kita sudah sukses. Pasti kita sukses. Ya, karena apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus pasti hal positif. Setuju. Dan ketika hal positif itu kita lakukan, udah pasti kita sukses. Mau sukses kecil atau sukses besar, bisa. Oke, thank you PhD Brave. Jawaban yang sangat simpel ya, sahabat-sahabat BZ. Ketika kita melihat akan kesuksesan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Mesias, dan dia bertanya ya, bagaimana sudut pandang kita mengenai kesuksesan dalam hal rohani? Kita sukses ketika kita menuruti akan kehendak Roh Kudus ya, karena kehendak Roh Kudus bersifat positif ya PhD ya. Pasti. Oke.
Terima kasih PhD Brave. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di kemudian hari nih, Yohanes Pembaptis mengungkapkan beberapa keraguan yang tulus ya dalam Matius dan juga Lukas dilihat. Dan apakah yang menyebabkan pertanyaannya? Dan apakah yang dapat kita pelajari dari pertanyaan-pertanyaan itu tentang bagaimanakah menjadi teguh dalam iman kita? Karena kita tahu sendiri dalam dunia yang gelap ini ya, dalam dunia yang fana, yang penuh dengan dosa, iman setiap hari ada ujian. Nah, bagaimana kira-kira pandangan kita agar kita bisa teguh, PhD? Baik, terima kasih PhD Stephen. Kembali pertanyaan yang sangat menarik. Yohanes Pembaptis mengungkapkan beberapa keraguan. Kalau kita lihat di Matius 11 ayat 2 dan 3 dan Lukas 7 ayat 19, di mana dia mempertanyakan hal ya kepada Yesus. Dia bilang begini, engkaukah yang akan datang itu atau kami harus menunggu lagi? Dan perlu kita pahami, Yohanes Pembaptis pada saat itu sedang dipenjara, ya, sedang dipenjara, dan dia tahu waktu dia udah nggak lama lagi, ya. Waktu dia nggak lama lagi dan dia akan meninggal, berarti kita sebut saja meninggal ya. Dan dia memiliki kerinduan, kepastian gitu. Makanya terlontar keraguan ini. Iya. Bukan keraguan sebenarnya kalau saya definisikan ya. Ini adalah permintaan kepastian. Sama kayak kalau kita mungkin deketin orang, pasti orang butuh kepastian dari kita ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini juga butuh kepastian kepada Yesus. Benar nggak sih engkau yang akan datang itu atau kami harus tunggu lagi yang lain? Dan Yesus menjawab Yohanes juga dengan kepastian. Apa kepastiannya? Sama seperti yang dinubuatkan kembali di kitab Yesaya, di mana orang buta melihat, ya kan? Orang yang lumpuh disembuhkan, berjalan, orang yang dipenjara dibebaskan, yang ditawan dibebaskan, dan lain sebagainya. Dan itu udah membuktikan bahwa Yesus itu yang akan datang, Mesias itu. Sehingga itu yang menjadi kepastian buat Yohanes Pembaptis. Nah sekarang, ya, bagaimana atau apa yang bisa kita pelajari dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan bagaimanakah kita menjadi teguh dalam iman kita? Kalau kita berbicara iman, ini pasti diri pribadi masing-masing ya kan, betul kan, dari Stephen? Dimana kalau iman, ya, yang menimbulkan iman itu kan kalau Roma bilang pendengaran akan firman Tuhan ya, yang menimbulkan iman. Tapi yang bisa menguatkan iman menurut saya adalah pengalaman kita bersama Yesus. Apa pengalaman kita bersama Yesus? Apa yang sudah kita lewati, yang menurut kita mustahil untuk kita lewati, tapi gitu ya, kita ingat kembali, ternyata kita bisa melewatinya. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang bersama Yesus yang menguatkan iman kita, yang menjadi iman kita tetap teguh, ya. Dan kalau kita sampai lupa ibaratnya penyertaan Tuhan, ya, apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita, tentu iman kita nggak bakal teguh, ya, gitu. Jadi sahabat BZ, kita diberikan sebuah jawaban yang sangat simpel. Pastinya kehidupan kita memiliki 1001 pengalaman, ya, pengalaman yang tak terhingga bersama dengan Yesus sebagai juru selamat kita. Ketika kita melihat atau mengingat kembali pengalaman kita yang berat yang bisa kita lalui, maka tidak ada salahnya kita percaya kembali bahwa tantangan yang kita hadapi sekarang ini yang menguji iman kita akan kita menangkan, karena Tuhan yang sama masih menyertai kita semuanya. Oke, pertanyaan terakhir nih PhD Brave. Nah, di sekolah sahabat kita ini disuruh mendiskusikan ya bagaimana seorang Nikodemus, ya, Nikodemus yang pastinya seorang yang pintar, ya, seorang pemimpin gereja, pastinya pintar. Namun dia memiliki ya istilahnya keraguan-keraguan yang sama, ya, bahkan dikatakan bahwa masih begitu bodoh secara rohani tentang apa yang sebenarnya penting. Nah, dan dari pelajaran ini apa kira-kira makna yang bisa kita lihat, ya? Kalau kita tahu sendiri bahwa ketika orang pintar sekalipun rupanya masih ada keraguan-keraguan dalam hati mereka. Kira-kira bagaimana menurut pandangan dia? Baik, terima kasih Pak Stephen. Kembali kita disuguhkan pertanyaan yang sangat menarik dan relate, ya, ke kehidupan kita sehari-hari. Di mana Nikodemus di sini? Dia anggota Sanhedrin. Iya. Sanhedrin dia. Dan luar biasa, Sanhedrin itu isinya orang-orang elit, pintar, ya? Orang-orang pintar, orang-orang yang ternama.
tetapi dikatakan di sini dia bisa begitu bodoh secara rohani tentang apa yang sebenarnya penting. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini adalah ketika terfokus, ya, fokus kita terbagi bukan kepada kebenaran itu, ya, bukan kepada Yesus Kristus yang adalah inti dari Alkitab itu. Ya, tapi kita sibuk mencari, yang nggak ada salahnya mencari pengetahuan ya tentang Alkitab, tentang apa semua. Ya. Tetapi jangan lupakan bahwa apa motif kita mencari pengetahuan itu? Apakah untuk diri kita atau untuk mengabarkannya lagi ke orang lain atau apa? Kita harus tahu dulu motif kita. Ya. Kalau kita motif kita kayak untuk diri sendiri, saya mau ini biar ilmu saya bertambah dan bertambah setiap hari. Memang bertambah, tetapi kita mungkin akan mulai mengaburkan apa inti sebenarnya dari yang harusnya penting. Ya, yang penting itu dalam kehidupan kita. Pelajaran yang penting, ya kan? Pelajaran yang penting. Nah, sama seperti Nikodemus, akhirnya dia ragu, ya kan? Padahal harusnya dia yang paling yakin, karena mereka ini orang-orang yang pintar yang mempelajari kitab Taurat dari dulu, ibaratnya kan, turun temurun semua, bahkan mungkin hafal kitab Taurat itu. Tapi kita lihat kelahiran Yesus contohnya. Apakah mereka yang pertama menyambut? Enggak, orang Majus yang pertama menyambut Yesus. Nah, justru mereka apa? Mereka membantu Herodes mau membunuh Yesus. Mereka kasih tahu lokasinya apa semua. Bukannya mereka yang adalah orang pintar ya, mereka orang yang tahu, memahami Alkitab, memahami firman Tuhan lah kita bilang. Nah, itu juga pelajaran buat kita bahwa hati-hati dengan motif kita mempelajari firman Tuhan. Apakah untuk menonjolkan diri kita atau kita mau menonjolkan Yesus? Ya. Jadi perlu kita selidiki hati pikiran kita sendiri. Ya. Mau menonjolkan diri atau menonjolkan Kristus. Terima kasih. Ya, baik 3 pertanyaan yang telah dijawab oleh PHD Brave, ya, yang mengingatkan kepada kita bahwa kesuksesan adalah sebuah istilahnya motivasi dalam kehidupan kita melalui kesuksesan daripada Yohanes Pembaptis. Dan yang jawaban kedua adalah bagaimana supaya iman kita teguh, kita boleh melihat pengalaman kita berbalik, ya, berbalik kepada pengalaman kita bersama Yesus Kristus yang telah kita lalui. Dan yang ketiga, ya, meskipun kita adalah orang yang pintar, ingat kembali motif kita mempelajari akan Alkitab. Apakah kita ingin menonjolkan diri atau ingin menonjolkan Yesus Kristus? Demikianlah pertanyaan dan rangkuman Sekolah Sahabat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat malam, sampai jumpa.